Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Husain dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari perancangan tugas besar arsitektur tropis pesisir. Langsung saja, kan sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Namun ironinya hunian pesisir masih banyak menggunakan tipologi konvensional yang tidak mampu merespon dinamika alam. Kenaikan muka air laut dan banjir rob bukan lagi sekedar prediksi, melainkan realitas yang menuntut arsitektur untuk beradaptasi bukan melawan alam. Kemudian untuk lokasi sendiri, sorry, mohon maaf. Ya, untuk lokasi sendiri saya mengambil lokasi di Tanjung Keramat, di mana Tanjung Keramat sendiri adalah sebuah permukiman nelayan yang terletak di Semenanjung Kecil yang berhadapan langsung dengan laut. Meskipun dekat dengan sumber air, masyarakat setempat mengalami krisis air bersih akibat air tanah payau serta keterbatasan jaringan air bersih. Ya. Kemudian berikutnya site yang saya ambil merupakan kawasan permukiman existing masyarakat pesisir. Site ini sepenuhnya didominasi oleh hunian warga tanpa fungsi lain yang teridentifikasi secara formal. Pendekatan perancangan tidak bertujuan untuk mengganti pola hidup yang telah ada, melainkan meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman secara adaptif. Ya, baik, kemudian selanjutnya itu site konsep diagram saya. Dalam pengembangan konsep tapak, pembagian zona dilakukan berdasarkan aktivitas masyarakat, zona sosial dan ekonomi, area pengeringan hasil laut, serta ruang hijau. Diperkenakan sebagai bagian dari konsep desain saya sendiri. Kemudian berikutnya strategi desain, di mana konsep utama desain adalah arsitektur pesisir yang adaptif, yang merespon keterbatasan sumber daya dan risiko lingkungan pesisir seperti penggunaan rain harvesting, hidroponik, material lokal, mini turbin, rumah panggung, serta cross ventilation. Ya, kemudian di sini ada sketsa dari bentuk bangunan saya sendiri, di mana pada bagian ini memperlihatkan elevasi dari bangunan itu dan bentuk tipologi dari bangunan itu sendiri. Kemudian di sini ada visual konsep, di mana ada adaptif respon terhadap banjir itu sendiri. Ya, baik, kemudian selanjutnya ini adalah desain implementasi di mana desain implementasi ini yang pertama saya jelaskan dulu yaitu terkait rain harvesting, di mana sabar. Yang di mana rain harvesting sendiri diterapkan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga seperti pola polanya bisa dilihat di sini. Dan itu dapat menghemat sekitar 69% air bersih ketika digunakan dalam hunian tipe 36. Kemudian di sini ada hidroponik vertikal pada fasadnya yang berfungsi sebagai media tanam hemat ruang yang menyediakan sayuran harian bagi penghuni sekaligus membantu menurunkan suhu bangunan melalui peneduhan alami. Sistem ini memanfaatkan kembali air greywater pada rain harvesting sebagai sumber irigasi sehingga lebih efisien. Jadi rumah ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan hunian pesisir yang memiliki keterbatasan lahan serta akses air bersih. Kemudian untuk material lokal sendiri, saya menggunakan material utama yaitu kayu kelapa karena mudah didapat di Gorontalo dan tahan iklim tempat pesisir. Kemudian mini turbin, kenapa saya gunakan mini turbin? Karena kawasan pesisir sendiri memiliki karakter angin laut darat yang relatif stabil. Maksudnya angin laut dan darat yang relatif stabil dan berulang setiap hari, terutama pada siang hingga sore hari. Kondisi ini menjadikan pesisir lokasi ideal untuk memanfaatkan mini turbin angin dibandingkan kawasan daratan. Kemudian untuk rumah panggung sendiri, area area jadi saya memanfaatkan rumah panggung dengan area bawah saya gunakan sebagai area komunal dan area atas untuk aktivitas private. Kemudian untuk cross ventilation saya terapkan dengan menempatkan bukaan pada dua sisi bangunan yang saling berhadapan. Tujuannya adalah memanfaatkan angin laut yang dominan di kawasan pesisir udara dan dapat mengalir masuk keluar secara alami dengan memanfaatkan mungkin orientasi. Kemudian berikutnya yaitu regional strategi. Jadi konsep saya sendiri mungkin bukan hanya sekedar site itu mungkin bisa diterapkan dalam satu kawasan yang lebih besar seperti kawasan full satu kawasan di Tanjung Keramat itu sendiri dengan memanfaatkan eh, rain harvesting itu sendiri seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi air hujan yang berlimpah yang ditampung oleh setiap rumah otomatis dialihkan ke tandon air bersih
untuk milik warga bersama. Jadi ada ground water tank di beberapa area yang menampung semua air hujan yang full di beberapa hunian. Dan eh, sistem ini berfungsi sebagai cadangan air air tawar bersama yang sangat berharga, menjamin bahwa kita semua akan memiliki persediaan air bersih yang cukup dan aman untuk digunakan, terutama saat kemarau panjang melanda ancaman kekurangan air. Ya, pokoknya begitulah. Mohon maaf. Kemudian adapun di sini partisipasi individual saya, jadi saya berperan sebagai inisiator pemilihan lokasi seperti mengambil tanggung rambut sendiri. Itu saran dari saya. Kemudian untuk koordinator tugas kelompok seperti pembagian tugas teman-teman saya membagikan tugas mereka. Kemudian untuk penyusunan analisis sosial budaya, pembuatan peta manual, dan pelaksanaan wawancara masyarakat itu dilakukan oleh saya sendiri. Nah, kemudian eh, kelemahan dari desain saya yaitu ketergantungan harvesting yaitu kurang efektif saat kemarau panjang. Kemudian resiko degradasi sistem dan material akibat iklim pesisir. Kemudian kompleksitas teknologi bagi masyarakat pesisir. Dan mungkin kemudian di sini pun ada integritas sosial budaya di mana apakah desain saya dipengaruhi oleh sosial budaya pada area itu sendiri? Jawabannya iya, karena dari zonasi ruang sendiri, seperti zona menjemur ikan di bagian tengah itu terinspirasi dari aktivitas masyarakat di sana yang sering berkumpul di satu titik. Kemudian untuk bentuk dari masa bangunan mungkin terinspirasi dari bentuk rumah adat Gorontalo, walaupun tidak secara visual, namun secara konsep yaitu bentuk dari Dulu Hupa sendiri menerapkan tipologi rumah adat seperti kaki, badan, kepala dengan bentuk rumah panggung. Kemudian untuk ruang publik seperti Hian tadi itu yang menjemur ikan itu, penjemur ikan di bagian tengah itu karena itu menjadi salah satu tempat berkumpul masyarakat sekitar. Kemudian untuk strategi resiliensi pesisir untuk mengatasi rob itu mungkin ya pada umumnya seperti rumah panggung dengan elevasi aman, kemudian ruang kolom sebagai area adaptif dan drainase terbuka. Kemudian untuk angin kencang sendiri mungkin seperti yang kami ketahui bahwa mungkin dengan apa itu memanfaatkan bukan memanfaatkan menata masa bangunan yang terpecah, kemudian orientasi sesuai arah angin, kemudian atap miring dan cross ventilation. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.